Satu orang Kiai Ermannya dengan Darul Hufatnya menampung santri 500 orang. Kalau 500 orang ini menghafal Al-Quran, mereka keluar dari pondok akan melahirkan generasi-generasi Quran kembali. Maka jadilah Jambi kota Al-Quran, saudara-saudara. Mau diracun apa mau dimatu ibu? Ataikah apapun namanya ingin merubah negara kita, maka santri Darul Hufat siap angkat senjata melawan mereka, saudara-saudara sekalian. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya enggak sholat, berarti ibu-ibu tiap malam ditaikin sama ketua RT enggak sholat. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, kalau tadi guru kita Ustaz Erman bilang menjadi kiai itu takdir, karena rentetan ke atasnya nggak ada yang menjadi kiai, tapi beliau menjadi kiai, punya pesantren. Kira-kira kalau anak kiai jadi kiai wajar apa wajar? Wajar apa wajar? Ustaz punya anak menjadi ustaz, wajar apa wajar? Ada orang kampung wong deso, Ustaz Erman wong deso ya, begini. Ada orang biasa-biasa saja, tanjakannya bukan turunan, tanjakannya. Jadi kalau ke bawah turunan, kalau ke atas tanjakannya. Konon nggak ada yang jadi kiai, tapi beliau menjadi. Ini mah luar biasa dong. Luar biasa apa bukan? Lah luar biasa. Garis keturunannya biasa-biasa saja, tapi anaknya luar biasa. Berarti ini nggak sembarangan. Kalau seorang camat punya anak, nanti anaknya pingin jadi camat. Kalau seorang lurah punya anak, pingin anaknya menjadi lurah. Kalau seorang ketua RT pingin anaknya menjadi ketua RT, enggak mau, takut ditombak di bawah. Kalau seorang habib pingin anaknya melanjutkan dakwahnya, kalau seorang kiai pingin anaknya ikut dakwah juga. Tapi ada orang biasa-biasa saja, orang tuanya bukan kiai, nggak ada terahnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan menjadi kiai. Ini luar biasa. Setuju nggak kalau saya ngomong kayak gini? Nah iya, ente santrinya nggak kagak kualat orang kiai. Masalahnya kan orang lain kok jadi ngegas gini saya? Apa karena minum kopi kali ya? Lah pusatnya kopi kagak ada di sini. Pribadi. Dan ya alhamdulillah saya bisa datang lagi ketemu Ustaz Erman. Dulu sama-sama makan satu piring, Pak. Dulu di pondok di Syarif itu sama-sama makan satu piring. Kadang keroyokan bertiga berempat. Yang repot dulu Pak, yang repot kalau kita nawarin senior, Pak maka ikut makan dia. Padahal nawarin dong biar sopan ikut makan. Lah kata kenapa lo ikut? Lah habis punya kita dimakan sama senior. Padahal cuma ngajak doang, Bang makan Bang. Lah ikut dia. Nah, ya itulah pesantren. Tidur bareng satu kamar, gatal-gatal di rumah. Pokoknya ibadah santri ya cuma satu, Ustaz, ngagaru doang. Cuma ngagaru, jangan keras-keras, lecet nanti. Biasa-biasa aja. Aduh, nikmat benar. Dulu kata kiai saya, kalau ada santri umur kurung belum gatal, belum sah jadi santri. Iya, belum sah jadi santri kalau kiai nggak gatal. Kalau santri nggak gatal, 2 bulan masuk pondok nggak gatal, ya Allah gatalkan saya ya Allah. Dulu
Begitu kata, alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Tambah sembuhkan ya Allah. Tadi minta, sekarang sembuhkan. Tapi itulah saja. Dulu kiai kamu ini gatal banget sama saya, kayak orang main gitar. Iya, kayak orang main gitar, nyanyi nggak bisa gitar mah. Iya, kata santri, woi jangan bongkar, woi jangan bongkar. Saya kan pengalaman jadi santri. Ya, alhamdulillah udah besar Ustaz Herman pesantrennya. Rencana nanti ini mau 10 lantai Pak Camat. Nanti rencana 10 lantai itu 10. Kalau ada 30 camat di sini berani urusan ini. Ya kalau camat satu orang satu enak kan. Ya Pak Camat ya. Ya kalau juga yang mendengar kita ya. Nah, kalau enggak ya mikirin dah bagaimana biar jadi. Betul apa betul? Camat ogah. Kok jadi ngomongin pembangunan ya? Kayak saya tukang bangunan aja tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah, sahabat saya dulu sama-sama satu pondok. Memang agak lama dikit saya pondoknya. Yang lama aja ini, alhamdulillah beliau sebentar jadi kiai dah. Sekarang kita hormat. Nah kita baru keluyuran Pak. Si Matupang nih siang malam tunggu panggilan. Iya, kadang ceramah, cerita, ayat hikmah, kadang-kadang pidato, ngopi dahar, foto-foto. Tausiah mantap kan, masih muda kita jangan tausiah, cuma buat yang mau mati aja tausiah ya. Nah ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah pada makan atau belum ya? Sama, saya belum makan nih. Tadi makan sore sama Ustaz, sama malam belum. Semoga habis ini kita makan sama-sama ya. Sebelum makan kita bikin perut kita lapar dulu ya. Perut lapar makan enak, kalau sudah kenyang makan tak enak. Nah kira-kira perut lapar tuh jam 12 ke atas sahur kita. Besok puasa sabar. Yang ceramah di sini tuh kopi ke belakang ya. Kan yang ceramah di sini. Iya, nggak apa-apa, nggak ada mejanya juga, nggak apa-apa. Iya saya bilang nggak apa-apa, nggak ada mejanya, nggak apa-apa. Siapa sambil ceramah duduk begini? Nggak apa-apa, nggak ada mejanya, nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah duduk dah kayak di itu dah. Alhamdulillah udah nggak usah sibuk, nggak apa-apa. Dan adanya begini di pondok mah nggak ada. Wah ada ya, alhamdulillah. Udah saya mau ceramah, jangan sibuk dah. Kok datang gue, alhamdulillah. Ya ada semeja, kursi kan gak dibawa sekalian ya. Nah iya, meja ada. Nah, meja ada, kursi ada juga. Ini meja masih luas banget ini. Ya, ada minumannya, gak ada makanannya. Iya, masya Allah. Air putih ya. Dikira ikan cupang kali saya. Nah kita ceramah
ceramah pakai belangkon ini. Dulu Ustaz Herman di Jakarta tukang nangkapin hantu Pak dulu. Benar, di Jakarta tukang nangkapin hantu, rukiahin orang, nangkap masukin ke botol. Hati-hati sama dia nih. Dulu semua udah tobat sekarang. Pokoknya santri hati-hati lah, masukin ke botol. Hantunya bukan santri. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kasus pembunuhan melibatkan banyak jenderal dulu, melibatkan banyak orang, tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh. Lalu pada zaman itu hidup seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Lalu santrinya Nabi Musa mendatangi Nabi Musa, jemaahnya Nabi Musa mendatangi Nabi Musa, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Musa agar ketahuan siapa yang bunuh ini orang. Secara hukum sudah ketahuan, tapi kan ada tipu-tipu. Jangan kemana-mana pikirannya ya. Ini live urusannya. Ustaz Herman ditangkap polisi nanti. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa, para santrinya, para jemaahnya, para rakyatnya, mohon kepada Nabi Musa bagaimana caranya agar ini orang ketangkap siapa yang bunuhnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apalagi? Bagaimana makan lagi ceramah? Iya, dah. Dikeluarin lagi. Oh, udah ambil makanan lagi begitu ya. Sampai mana tadi? Makanan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Hei, kata Nabi Musa, Allah menyuruh kalian motong saja itu sapi betina. Motong sapi. Ini Bani Israil ini ngeyel nih Pak sekalian. Allah sudah bilang ke mereka kalau ingin terbongkar siapa yang bunuhnya, ketahuan siapa yang bunuhnya, bunuh saja, potong saja sapi betina. Mereka ini tidak juga melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Musa ini. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu in baqaratun la awalun baina dzalika faf'alu ma tu. Sudah Allah sampaikan kepada Nabi Musa agar Nabi Musa mengabarkan kepada santri-santrinya, mengabarkan ke jemaahnya, mengabarkan ke umatnya, mengabarkan ke masyarakat kalau ingin ketahuan siapa yang bunuh itu orang, potong sapi. Bani Israil mengeyel, santrinya nggak taat sama kiai. Nanya lagi, Nabi Musa doa deh ke Allah. Emang apa? Doain. Emang sapi yang bagaimana sih? Makin nanya lagi. Kalau santrinya sami'na wa ata'na, Bani Israil mah sami'na wa pikir. Mikir dulu, ngeyel. Makin nanya. Nabi Musa, sapi yang bagaimana? La faridu wa la pikir, jangan yang muda, jangan yang tua. Amarun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Jangan yang tua, jangan yang muda. Di antara keduanya lakukan saja perintah Allah, jangan menyerah. Makin nanya lagi, malaunuha, warnanya apa? Tuh. Ngeyel. Bani Israil. Pokoknya kalau ada santri yang ngeyel namanya Bani hati ngeyel dong Israil dong. Yang namanya
hafal Quran sekian, lakukan. Jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong gagal. Dulu Kiai Erman itu ditugaskan Kiai Syarif di samping hafal Quran, suruh jagain burungnya, suruh jagain ayamnya, mandiin ayam, mandiin burung Kiai. Setiap pagi mandiin burung Kiai, siang mandiin burung Kiai, malam mandiin burung darah. Yang mana-mana pikirannya. Jadi Kiai itu jadi kalau perintah kiainya, perintah nabinya, perintah tokoh spiritualnya diamalkan sama umatnya, diamalkan sama santrinya, diamalkan sama jemaahnya, sejatinya itu bagian daripada wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka dalam kitab Ta'limul Muta'allim, la yanalul ilma illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa tawqirihi wa ta'dhimil ustaz. Tidak akan sukses seorang santri mendapatkan ilmu, tidak akan sukses hafal Qur'annya, tidak akan sukses memahami Qur'annya kecuali ta'dhimil ilmi, dia menghormati ilmu, wa ahlihi, dan ahli-ahlinya. Beliau ini dulu Masya Allah selesai di Ummul Qura hafal Quran, lanjut ke pendidikan kader ulama MUI Jakarta Selatan. Barang anak saya angkatan pertama, dulu angkatan berapa? Antara kedua. Saya pertama, beliau kedua. Saya ingat banget saya dari Pondok Cabe, Pak. Dari Pondok Cabe sampai Lebak Bulus itu naik sepeda. Itu sekitar 4-5 kilo. Sudah mandi di pondok, sampai Lebak Bulus mandi lagi, keringatan naik sepeda. Beliau diperintahkan sama Kiai Syarif untuk melanjutkan di pendidikan kader ulama MUI, lanjut. Secara terang dari kiainya tidak ada, tapi memang dikuliahkan, dididik oleh Abi Syarif untuk menjadi pendidikan kader ulama MUI. Sekarang beliau jadi ulama di sini, alhamdulillah. Kenapa itu? Karena manut sama taat sama, pokoknya kalian di sini udah tak ada dah. Jangan banyak bantah. Tapi luar biasa tadi. Saking susahnya kita dulu Pak Ustaz Ermadu sampai kena penyakit mah. Sampai sekarang ceknya dia mah, malam-malam dia mah. Masya Allah. Kenapa penyakit mah? Ya penyakit santri. Saking kita dulu perjuangannya luar biasa aja, ada sekalian buat para santri. Bayangin saya datang dari Bima. Bima itu Nusa Tenggara Barat. Cuman Bima itu Nusa Tenggara Barat. Orang Barat dah. Ya nggak apa-apa, hitung PC nggak apa-apa, yang penting ada nama baratnya. Orang sini maunya PC apa mancung Pak, Bu? PC apa mancung? Mancung ke dalam. Yang mancung cepat mati, boros napasnya. Lah kalau PC panjang umurnya, irit napasnya. Ya, mau mancung apa mau PC? Ah, PC. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ta'zimil ilmi, mengagungkan ilmu. Kalau ini adalah darul hufaz, maka darul hufaz harus mengagungkan Al-Qur'an. Wa ahlihi, dan ahli Al-Qur'an. Di sini ada ahli Al-Qur'an. Siapa mereka? Mereka yang menghafal Al-Qur'an, memahami Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Harus menghormati mereka. Berarti guru-gurunya harus dihormati, kiainya harus dihormati. Kalau membangkang, la yanalul ilma, enggak bakal berkah ilmunya. Hafal dia, hafal. Keluar pondok enggak ngaruh. Kenapa? Susah diaturnya.
hawariyun, santri Nabi Isa dari kalangan hawariyun ini mendatangi Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ayunazzil alaina ma'idatan minas sama? Apakah Tuhanmu itu bisa menurunkan sembako dari langit? Apakah Tuhanmu bisa datangkan makanan dari langit? Apakah Tuhanmu bisa turunkan hidangan dari langit? Kata Nabi Isa, ittaqullaha in kuntum tu'minun. Bertakwa saja kalian kepada Allah jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Namun juga Bani Israel nyuruh terus, mendatangi kiainya, mendatangi ustadznya, mohon didoakan, dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang menjadi hajat daripada umatnya, hajat daripada santrinya, hajat daripada kaumnya dikabulkan oleh Allah. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' wa saya mau kasih hadiah, banyak benar yang jawab. Ya Allah, ya Tuhanku, turunkan hidangan dari langit, idan li awalina, yang hari turunnya akan kami peringati, wa akhirina, juga diperingati oleh orang-orang setelah kami. Ini adalah satu doa Nabi Isa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan bagaimana permintaan daripada rakyatnya, mengabulkan permintaan daripada umatnya, mengabulkan permintaan daripada santri-santrinya. Masalah umatnya, masalah santrinya diadukan ke kiainya. Nabi Isa mohon kepada Allah, begitu turunnya hidangan tersebut, mereka justru mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Ngetes doa. Sekarang juga banyak yang begitu, Pak, lagi maunya datang ke kiai, lagi ada hajatnya datang ke kiai, datang ke Ustaz Rahman. Begitu hajatnya diijabah, dikabulkan Allah, boro-boro bagian yang dibagi ke Ustaz Rahman. Saya juga begitu, Pak. Ustaz, doain saya ya, biar apa? Biar tanah saya laku berapa hektar? 2 hektar. Nanti buat Ustaz 10%-nya. Laku tanahnya, jangankan 10%, terima kasih aja tidak. Yang di Jakarta di sini, masya Allah, parah di sini. Kadang-kadang kiainya dimusuhi, kadang-kadang ustadznya dimusuhi. Lagi maunya didatangi, lagi maunya didatangi. Begitu sudah diijabah, beres semua urusannya, wah, dimusuhi kiainya. Di Jakarta di sini mah nggak ada. Ini buktinya beres nih. Apalagi nanti kalau Pak Camat kontak camat-camat yang lain, beres ini bangunan. Yang ngontak doang Pak Camat, ngontak. Lagi kalau jamaahnya pada urunan, ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Idan li awalina, hari turunnya makanan tersebut diperingati. Hari turunnya sembako tersebut diperingati. Hari turunnya makanan tersebut diperingati. Itu karena permintaan daripada santri-santrinya. Kira-kira santri sini yang paling ramai itu pas pembagian makanan apa stor hafalan? Halo? Pastor hafalan apa pembagian makanan? Umat Nabi Muhammad apa umat Nabi Isa nih? Nabi Muhammad bukan makanan dong, Quran itu. Pokoknya jadi santri, Pak, enggak pernah ada yang miskin santri itu. Alumni pesantren punya ilmu, hafal Quran, enggak ada yang miskin. Saya belum pernah menyaksikan ada ustadz yang hafal Quran miskin. Jangankan bisa hafal Quran,
jangankan bisa ceramah, jangankan bisa qori seperti Ustaz Amrillah ini, bisa mimpin tahlil saja Ustaz bisa kaya, saudara-saudara sekalian. Ustaz Azhar ini cuma mimpin tahlil doang punya mobil, mimpin tahlil punya mobil. Tadi aja dia mau ke sini, Ustaz ada halaman dikit ya, emang kenapa? Lumayan ini susah bang, tuh ini susah bang dapat amplop, bayangin aja. Maka tadi saya sampai, saya bisikin, Ustaz bagian gede nih, kata saya gitu, ini susah bang. Pokoknya santri nggak ada yang miskin, alumni pesantren nggak ada yang miskin, asal dia minta berkah sama kiainya, minta berkah sama gurunya, insya Allah didoakan oleh gurunya, dididik oleh gurunya, keluar pesantren. Jangankan bisa ceramah, jangankan hafal Quran, mimpin tahlil hidup dia. Kenapa? Karena kalau ustadz yang mimpin tahlil, beseknya bukan satu tapi 3. Nasi kotaknya bisa 3 bungkus, belum buah-buahannya. Jamaah biasa cuma 1, ustadznya 3, belum buah-buahannya, belum amplopnya. Kalau di Jakarta ustadz mimpin tahlil, ada orang yang meninggal hari pertama sampai hari ke-7, hari pertama 300.000 sampai hari ke-7, 3 kali 7 berapa sudah? Itu 1 tempat. Santri nggak ada yang miskin, pokoknya istrinya ustaz gemuk-gemuk, makan nasi kotak terus, itu baru mimpin tahlil. Anaknya nanya, anak sudah sebulan karena mimpin tahlil Ustaz Azhar. Abi, apa anak kita udah lama nggak makan daging nih? Sabar nak, belum ada yang mati nih nak, sabar. Iya, ada yang mati. Pas ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abi, suara apa itu? Alhamdulillah. Makan daging nak, sabar ya. Di Jakarta saya dulu sama Ustadz Erman, begitu ada orang yang mati sholatin mayat sop pertama, lumayan 10.000 sholatin orang mati di Jakarta, sop pertama. Pokoknya lagi dimandiin, tungguin di masjid, santri 100 semua keluar ke masjid, tungguin. Pada ngapain? Nungguin sholat. Alhamdulillah nih lumayan. Asalkan di pondok ini sungguh-sungguh kon mujtahidan wala takun kaslana, sungguh-sungguh ikutin aturannya, ikutin perintah, itu ikutin yang ada di pondok ini. Keluar dari pondok, ridho guru, ridho kiai, hidup di masyarakat, pasti ilmunya manfaat. Ini bagian daripada titah para ulama sekalian. Dulu Ustadz Salman ini pondok pak santri. Ketahuilah, yang alumni pesantren sekarang Masya Allah luar biasa, bahwa di Indonesia ini pernah dipimpin seorang kiai menjadi presidennya, itu alumni pesantren. Almarhum Gus Dur, alumni pesantren, pernah menjadi pemimpin nomor 1 di Indonesia ini, saudara-saudara sekalian. Bahkan saat ini wakil presiden kita seorang kiai alumni pesantren yang dulu tidurnya di pondok pesantren, bahkan main gitar tanpa ada suaranya, gatal. Ayo, jangan kecil hati jadi santri asal manut sama kiainya, jemaah sekalian. Yang hari turunnya sembako diperingati. Kalau umat Nabi Isa memperingati hari turunnya sembako oleh mereka dan seterusnya, maka umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperingati hari turunnya sholat, yakni Isra
Sekarang yang paling rame di tempat kita, di masjid kita, di musola kita, di pondok-pondok pesantren kita, yang rame itu orang ngantri mau ngambil air wudhu, apa orang ngantri mau nungguin makanan? Pak, di masjid-masjid Pak, di masjid-masjid yang rame itu pembagian sembako, apa ngantri sholat? Wih, wih, mau ditanya diam aja. Masya Allah. Orang sini maunya kaya apa miskin sih? Pak, Bu, maunya kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Orang kaya itu hisabnya lama. Kalau ditanya ilmu kamu gunakan buat apa, masalah ilmu nanti dihisab. Umur kamu gunakan buat apa? Tapi yang namanya harta, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu gunakan? Maka orang kaya hisabnya lama, orang miskin sebentar hisabnya. Ayo, kaya apa miskin? Udah mulai berubah miskin katanya. Kalau orang miskin ditanya, kamu dapat harta dari mana? Boro-boro dapat harta banyak, malaikat sama tukang bangunan, itu aja ngemakan nggak cukup. Ya sudah, surga sono dah. Nah, orang kaya dihisab lama. Ayo, kaya apa miskin? Miskin sudah. Orang kaya penyakitnya Masya Allah berat-berat. Orang kaya penyakitnya stroke. Stroke berat apa ringan? Iyalah, stroke aja berat, gimana 5 truk? Orang miskin penyakitnya paling gatal, mencret. Yo, kaya apa miskin? Oh, miskin kabeh itu. Jemaah sekalian, hidup ini bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi dari mana kita gunakan harta, kemana kita dapatkan. Kalau kita dapatkan untuk hal-hal yang baik, kita gunakan untuk hal yang baik. Cari nafkah yang halal dari keringat kita, cara-cara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat harta, kita bantu fakir miskin, kita bantu masjid, kita bantu musola, kita bantu pondok-pondok pesantren. Justru dari harta inilah yang bisa menyelamatkan kita sampai di hari kiamat nanti, bahkan masuk surga, karena bagian daripada rahmat Allah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada bersama kita kalau kita berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka alhamdulillah dari kebaikan orang tua kita Pak Dwi ini, Masya Allah, ini cikal bakal pondok pesantren melahirkan para penghafal Quran. Maka beliau kebagian pahalanya mengalir sampai hari kiamat nanti. Itulah yang mengantarkan beliau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu urunan bantuin pesantren ini, jangan amin gak mau urunan. Hidangan sembako, maka umat Nabi Muhammad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memperingati hari turunnya salat yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Isra artinya apa? Isra artinya apa? Tadi di kamar ada yang bilang, kamu nanya gitu katanya. Ulang nyampe sini saya kira Jakarta doang. Saya nanya sama saya, apa arti Isra? Ustaz nanya gitu katanya. Isra itu menurut bahasa artinya jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah sampai di sini itu namanya Isra, jalan menurut bahasa. Menurut istilah, Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil, itu namanya menurut istilah. Mi'raj menurut bahasa artinya naik. Santri ini dari lantai 1 menuju lantai 2 itu namanya mi'raj, naik. Menurut bapak-bapak di rumah punya rumah 2 lantai, naik dari lantai pertama menuju lantai kedua itu namanya mi'raj. Menurut nanti malam Pak Camat pulang ketemu istri, Bu, mi'raj yuk. Apa-apa lo kudu faham, Bu, tadi kata Ustadz Hakim mi'raj artinya naik. Terus saya mau naik, Bu. Ya udah dah, naik dah. Mi'raj, mi'raj artinya nanti malam bapak-bapak kalau rumahnya masih kecil sempit, ketahuan anak, bilang pakai bahasa isyarat, Bu, mi'raj yuk, mi'raj gitu. Naik kudu faham, Bu, pakai bahasa isyarat. Sementara menurut istilah mi'raj artinya naiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Saya minum dulu, agak nyangkut ini tenggorokan. Ibu bapak sekalian, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil. Pertanyaannya adalah, kenapa baginda Rasul startnya dari Masjidil Haram? Ada yang tahu? Kalau orang yang tidak mengkaji ayat-ayat Al-Quran, jawabannya emang dari sononya. Tapi bagi mereka yang mengkaji Al-Quran, santri Darul Hufat yang mengkaji Al-Quran, perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kenapa startnya dari Masjidil Haram? Bukan tanpa alasan. Alasannya adalah karena di Makkah Masjidil Haram mengandung berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya bukan dibicarakan lagi oleh para ulama, tapi keberkahannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah wa hudan lil. Rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala Bakkah, yang mengandung keberkahan. Apa arti Bakkah? Dalam tafsirnya Baitul Atiq, yakni Ka'bah mengandung keberkahannya. Maka baginda Rasul menghadap Allah, startnya dari tempat yang diberkahi, yaitu Ka'bah. Di situ ada Hajar Aswadnya, di situ ada rukun yang mandinya, di situ ada multazamnya, ada Hijr Ismailnya. Itu adalah tempat-tempat yang diberkahi. Siapa orang yang berdoa di situ, maka doa mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Star menuju Masjidil Aqsa, startnya dari Masjidil Haram yang mengandung berkah. Dalam perjalanannya baginda Rasul ditawarin 2 minuman. Sampai pertengahan jalan baginda Rasul ditawarin 2 minuman, yang satu susu, yang satu khamar. Yang satu susu, yang satu khamar, yang satu khamar, yang satu susu, yang satu susu, yang satu khamar, yang satu khamar, yang satu susu. Saya minum kopi enggak ada susunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil susu, dalam riwayat mengambil madu, meninggalkan khamar. Kata malaikat, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengambil khamar, maka umatmu akan menjadi peminuman keras semuanya. Maka alhamdulillah baginda Rasul mengambil madu atau mengambil susu. Itu artinya saudara-saudara sekalian, jangan sampai dalam hidup ini kita menikmati yang namanya minuman khamar. Bersyukur kalian para santri yang tinggal di pondok ini, kerjaannya menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Saksikan di luar sana berapa banyak anak-anak muda yang minuman keras, berapa banyak anak-anak muda yang ganja, yang narkoba,
narkoba, rusak generasi ini gara-gara perbuatan mereka. Maka bersyukur kalian pada Allah Subhanahu wa taala, aurat kalian tertutup rapat di sini, kalian bisa mendalami Al-Qur'an, kalian bisa mengambil ilmu, dan kalau ini kita lakukan maka Jambi ke depan akan menjadi kota penghafal Al-Qur'an, saudara-saudara. Bayangin mereka auratnya yang terbuka, Masya Allah. Anak-anak muda kita auratnya terbuka, saudara. Bahkan yang luar biasa apa, anak-anak yang sudah kuliahan dia pakai baju anak TK. Masya Allah. Begitupun anak-anak mudanya, lihat mereka terkadang sholatnya pakai kaos, pas lagi ruku naik kaosnya ke atas. Saya suka menyaksikan di masjid-masjid mereka anak-anak muda yang tidak belajar fikihnya, mereka yang tidak belajar agama, mereka jauh daripada kajian-kajian Al-Quran, mereka sembarangan kalau ibadah. Bahkan kalau kita buka kitab zubatnya, wa kullu man ya'malu bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah enggak ada ilmunya, maka perbuatan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalian tinggal di pondok ini, maka akhlak kalian terjaga. Keluar dari pondok menjadi motivator, menjadi contoh bagi mereka umat di luar agar hidup seperti kalian. Setuju apa setuju? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Satu orang yang memperingati umat di kampung ini maka tanfa'ul mu'minin, manfaat buat umat yang lain. Satu pesantren ini yang adzikra, nanti nama lain daripada Al-Quran adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Adzikra nama lain daripada Al-Quran. Sementara fadzakir adalah mereka yang mengingatkan umat menggunakan Al-Quran. Satu orang Kiai Ermannya dengan Darul Hufatnya menampung santri 500 orang. Kalau 500 orang ini menghafal Al-Quran, mereka keluar dari pondok akan melahirkan generasi-generasi Quran kembali. Maka jadilah Jambi kota Al-Quran, saudara-saudara. Itu harapan kita. Satu orang, bagaimana kalau 10 orang kiainya, sudah? Masya Allah. Fadzakir, satu orang, ini perintah mufrad. Tapi satu orang, tanfa'ul mu'minin, manfaat buat orang-orang yang beriman. Rasulullah memilih susu, memilih madu, itu bagian daripada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lagi dididik menghadap Allah. Ibu-ibu kira-kira mau madu apa racun, Bu? Madu apa racun, Bu? Madu. Mau diracun apa mau dimadu, Ibu? Diracun aja. Saya alhamdulillah anak udah mau 3 nih, masih muda. Keluyuran tiap malam, istri hamil juga. Ustaz Azwar sudah 3 anaknya, pakai sarung mulu nih, ngelangkain jadi langkahnya. Alhamdulillah. Lalu baginda Rasul sampai di Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa Nabi mampir di Masjidil Aqsa? Kalau orang yang tidak mengaji emang dari sononya. Kalau orang yang baca Quran, kalau mereka yang hafal Quran, kalau mereka yang mempelajari Al-Quran, kan ada ayatnya, alladzi barakna haula. Baginda Rasul mampirnya di Masjidil Aqsa karena di sekitarnya mengandung keberkahan. Ayatnya bukan barakna fihi, bukan berkah dalam masjidnya, tapi alladzi barakna haula, keberkahannya di sekitar Masjidil Aqsa. Muncul pertanyaan berikutnya, ada apa di sekitar Masjidil Aqsa bagi mereka yang tidak mempelajari Al-Quran? Emang dari sononya.
Tapi bagi mereka yang mengkaji Al-Quran, dan kalau kita datang ke Masjidil Aqsa, ternyata di sekitar Masjidil Aqsa banyak peninggalannya para nabi, maka mengandung keberkahan karena ada mereka di sana. Nabi mampir. Lalu mampir lagi di mana? Di Bethlehem. Apa arti Bethlehem? Ini bahasa orang sono, bahasa Arabnya apa? Baitul lahmi, rumah daging. Baitun rumah, lahmun daging. Baitul lahmi, rumah daging. Ada apa? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi mampir. Pertanyaannya, kenapa Nabi mampir? Lagi-lagi Al-Quran menjawabnya. Di situ ada keberkahannya. Wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, aku ini nabi, kata Nabi Isa, dan aku punya keberkahan di mana saja aku berada. Maka tempat lahirnya Nabi Isa mengandung keberkahan, makanya Nabi mampir. Jemaah sekalian, kalau tempat lahirnya Nabi Isa saja mengandung keberkahan, disowanin oleh baginda Rasul, lalu kenapa Arab Saudi dengan Wahabinya, dengan tokoh Salafinya, mereka menutup tempat lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kritik dong. Coba kita lihat. Mampir Nabi, sowan sama Nabi Isa, ada keberkahannya. Bahkan Nabi Muhammad mampir di mana? Mampir lagi di Bukit Tursina. Ada apa di Bukit Tursina? Orang yang mengkaji Al-Quran, Bukit Tursina tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan itu difirmankan oleh Allah, fil buqatil mubarakah, tempat yang diberkahi, lembah yang diberkahi. Makanya Nabi mampir, artinya Nabi Muhammad ngalap berkah, mau menghadap Allah. Hidup ini cari berkah di mana? Di pondok-pondok pesantren yang ada penghafal Qur'annya. Ayo orang sini maunya berkah apa rupiah? Berkah apa rupiah? Rupiah apa berkah? Kalau saya rupiah yang berkah. Berkat apa berkah? Berkah apa berkat? Kalau saya berkat yang berkah. Ustadz Salman akan bawa pulang rupiah apa berkah? Rupiah yang saya bawa pulang apa ya? Maka saya sampaikan di mana-mana, kalau orang ingin hidupnya berkah, jangan jauh-jauh dari ulama. Lihat baginda Rasul mau menghadap Allah, ngalah berkah dulu. Dari Masjidil Haramnya ke Masjidil Aqsa-nya, ada makomnya para nabi dan para rasul. Mampir tempat lahirnya Nabi Isa, itu mengandung keberkahan. Mampir lagi Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina, mengandung berkah. Nabi saja mendatangi karena ada berkah, keberkahannya. Maka kita umatnya, saudara-saudara sekalian, jangan jauh-jauh daripada kiai, jangan jauh-jauh daripada pondok pesantren. Itulah tempat berkah. Siapa orang yang ke dalam masuk, insya Allah mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Ada berkahnya. Maka orang yang mendekati ulama, yang mendekati kiai, yang pergi ziarah ke makom-makomnya para ulama, insya Allah mereka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu. Sekiranya satu penduduk beriman dan bertakwa. Kalimatnya ahlal qura bukan qura. Kalau qura ia bentuk negaranya yang beriman. Kalau qura yang negaranya yang Islam. Tapi firman Allah adalah ahlal qura, penduduknya, warganya, ada ahlonnya. Maka dakwah ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah
dakwah ulama NU di Nusantara ini, saudara-saudara sekalian, mereka tidak ingin mendirikan negara Islam, tapi mereka ingin mendirikan bagaimana penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penduduknya, kalau bangsanya, kalau umatnya beriman, bertakwa kepada Allah, maka negara itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah kita. Yang kita urusin umatnya bukan bentuk negaranya, saudara-saudara. Sudah harga mati NKRI ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lagi ingin dirubah. Kalau ada dari kalangan mereka pun, mereka HTIK apapun namanya, ingin merubah negara kita, maka Santri Darul Hufat siap angkat senjata melawan mereka, saudara-saudara sekalian. Setuju apa setuju? Setuju apa setuju? HTI itu Hizbut Tahlil Indonesia, itulah kita. Tukang tahlil Ustadz Azwar tuh. Maka Ustadz jangan cepat mati. Ustadz umurnya harus panjang. Kalau Ustadz Erman cepat mati, siapa yang mandiin bapak-bapak kalau mati? Ya kan, maka Ustadz umurnya harus ngurusin umat, Pak. Sekarang ustadznya jarang, kadang-kadang satu ustadz umatnya 500. Maka ustadz umurnya panjang. Saudara-saudara semua, terakhir, lalu baginda Rasul menerima perintah sholat yang 5 waktu. Di sini mana pohon pisangnya? Ada pohon pisang enggak? Ada suatu hari monyet sama anaknya monyet naik pohon pisang. Tahu monyet, Pak? Monyet tahu, Pak? Monyet tahu, Pak? Monyet, Bu, tahu? Enggak tahu monyet, goblok amat, Bu. Itu monyet naik pohon pisang sama anaknya. Santri Darul Hufat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anak monyet, Bu, itu suara apa? Itu suara adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bu, suara apa itu? Suara adzan. Kata kan lagi ceramah saya, kok dibilang monyet? Gimana nih urusan? Astagfirullahaladzim. Hayya 'alas shalah. Bu, itu kenapa sih Pak Haji ke masjid? Bu, kenapa sih Ibu Haja ke masjid? Bu, kenapa sih itu santri ke masjid? Pak RT ke masjid, anak muda ke masjid. Mau ngapain mereka? Mereka mau sholat. Kata udah 2 kali nih. Lagi ceramah saya 2-0 udah. Bu, kata anak monyet nih, turun yuk. Mau kemana, nak? Sholat yuk. Sadar nyet, kita ini monyet. Kata udah 3 kali. Kamu ini monyet, saya monyet. Monyet mah nggak wajib sholat, Kata udah 4 kali. Kata Ustadz, makasih Bu ya. Berapa nomor sepatunya, Bu? Ya nanya doang, emang nggak boleh nanya. Kamu nanya gitu ntar. Itu artinya yang nggak sholat namanya. Kalau ibu-ibu punya suami, suaminya nggak sholat, berarti ibu-ibu tiap malam ditaikin sama bapak-bapak punya istri, istrinya nggak sholat, berarti bapak-bapak tiap malam naikin santri mau sholat. Makanya dia jawab begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, anaknya bandel, susah dibilangin, nggak sholat, itu namanya anak
Ketua RT nggak sholat. Sholat, hadiri majelis taklim nih. Ente jawaban ke Pak RT keras amat ya. Pak RT, ini dia orangnya Pak RT, bukan saya. Kalau kita sudah mendirikan sholat, kalau santri-santri ini rajin ibadahnya mendirikan sholat, kalian akan terbiasa hidup di pondok ini, ya yang 5 waktunya, ya yang sunnahnya, begitupun yang tahajudnya, begitupun amaliyah yang lain akan terbentuk. 500 santrinya Ustadz Erman ini yang ahli ibadah, keluar pesantren bisa dakwah, mengajak orang untuk mendirikan sholat. Kalau sudah mendirikan sholat, maka mereka adalah bagian daripada orang yang beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, ada orang yang sholatnya, maka tempat itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul sholatnya luar biasa, sampai kakinya bengkak. Masya Allah, sampai kakinya bengkak. Ditanya sama istrinya, ya Rasul, bukankah engkau akan dimasukkan ke dalam sorga? Tidak mungkin masuk ke dalam api neraka, dosamu telah diampuni, engkau nggak punya dosa maksum, dan engkau pasti punya kebaikan. Kok ibadah sampai seperti ini? Jawaban baginda Rasul adalah, afala akuna abadan syakuro, apakah aku salah kalau menjadi hamba yang bersyukur? Kalau kita sholatnya barangkali masih mengharapkan pahala, masih pingin dipuji oleh orang, masih ingin masuk surga, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi ingin dapat pahala, bukan lagi ingin dipuji oleh orang, tapi dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang kita lakukan selama ini dalam rangka bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Karena kita dikasih nikmat oleh Allah. Yang luar biasa adalah dalam doa-doa munajat kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku, maka perbaiki aku dan keturunanku dan masukkan aku ke dalam golonganmu orang-orang yang muslim.